بسم الله الرحمن الرحيم. Sahabat beriman, jika hari ini video ini Allah hadirkan di berandamu, ini bukan kebetulan. Bisa jadi ini adalah cara Allah menegur kita dengan lembut, mengingatkan tentang hal sederhana, namun sering kita anggap sepele. Tentang waktu, tentang tubuh yang dititipkan, dan tentang amanah menjaga kesehatan sesuai tuntunan Islam. Sebelum melangkah lebih jauh, luangkan sejenak menuliskan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar, sebagai tanda cinta dan harapan mendapat syafaat kelak di hari akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Terima kasih kepada seluruh sahabat yang senantiasa mendukung dakwah ini. Semoga Allah menjaga kesehatan kalian, meluaskan rezeki, dan menguatkan iman kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mandi adalah aktivitas harian yang tampak sederhana, namun sesungguhnya memiliki dampak besar. Bukan hanya bagi kebersihan tubuh, tetapi juga bagi kesehatan fisik dan ketenangan jiwa. Dalam Islam, kebersihan bukan sekedar rutinitas, melainkan bagian dari keimanan. Dan menjaga tubuh termasuk amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Namun, tidak semua waktu dianjurkan untuk mandi, baik menurut pemahaman sebagian ulama maupun menurut kajian medis modern. Islam mengajarkan keseimbangan. Agama tidak bertentangan dengan ilmu, justru saling menguatkan. Karena itu penting bagi kita memahami kapan waktu yang sebaiknya dihindari untuk mandi dan kapan waktu yang dianjurkan, agar tubuh tetap sehat dan ibadah tetap berkualitas. Berikut ini waktu yang dianjurkan untuk dihindari mandi. Yang pertama adalah setelah sholat asar atau kurang lebih 30 menit sekelarnya. Saudaraku, waktu setelah sholat asar adalah masa transisi tubuh dari aktivitas panjang menuju fase istirahat. Dalam sebagian riwayat dan pendapat ulama klasik, terdapat peringatan agar tidak mandi pada waktu ini, terutama dengan air dingin atau terlalu lama. Namun, perlu dipahami dengan jujur dan ilmiah bahwa tidak ada hadis syahih yang secara tegas melarang mandi setelah asar. Riwayat yang sering dinukil dalam kitab-kitab nasihat berstatus dhaif atau lemah dan tidak bisa dijadikan hukum larangan. Yang perlu menjadi catatan kita adalah bahwa hadis dhaif boleh disebutkan untuk fadail amal atau nasihat, namun tidak boleh diyakini sebagai larangan pasti. Secara medis, pada sore hari suhu tubuh mulai menurun secara alami. Mandi air dingin di waktu ini dapat membuat tubuh terkejut, menyebabkan penyempitan pembuluh darah, meningkatkan kerja jantung, dan berisiko bagi penderita hipertensi. Karena itu yang dianjurkan adalah kehati-hatian, bukan keyakinan mutlak bahwa mandi setelah asar adalah dosa. Waktu kedua yaitu setelah maghrib. Saudaraku, waktu maghrib adalah peralihan dari terang menuju gelap, dan dalam Islam ia adalah waktu yang dimuliakan. Sebagian ulama memakruhkan mandi setelah maghrib, bukan karena larangan tegas, melainkan waktu ini dianjurkan untuk ibadah, membaca Al-Quran, dan berzikir. Riwayat tentang larangan mandi setelah maghrib tidak memiliki sanad syahih dan kebanyakannya berstatus dhaif. Yang perlu diperhatikan adalah larangan ini lebih bersifat nasihat kebiasaan agar waktu maghrib tidak habis untuk aktivitas fisik berat. Secara medis, setelah maghrib tubuh mulai masuk fase relaksasi. Metabolisme melambat dan sistem syaraf bersiap untuk tidur. Mandi air dingin atau terlalu lama dapat mengganggu proses ini, menyebabkan tubuh sulit rileks, bahkan mempengaruhi kualitas tidur. Yang ketiga adalah setelah Isya hingga tengah malam. Saudaraku, waktu setelah Isya adalah waktu istirahat utama,
yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak terdapat hadis syahih yang melarang mandi setelah Isya, namun terdapat anjuran kuat untuk tidur lebih awal dan tidak begadang tanpa kebutuhan. Secara medis, mandi larut malam terutama setelah tidur pertama dapat mengganggu ritme sirkadian, meningkatkan tekanan darah secara mendadak dan menurunkan kualitas tidur. Karena itu, yang dianjurkan adalah bijak membaca kondisi tubuh, bukan keyakinan larangan mutlak. Adapun waktu yang dianjurkan untuk mandi, yang pertama adalah pagi hari atau setelah subuh. Saudaraku, inilah waktu mandi terbaik menurut Islam dan medis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan kebersihan. Dalam sebuah hadis, "At-tahuru syatrul iman", yang artinya kesucian itu sebagian dari iman. Hadis syahih riwayat Muslim. Mandi pagi membersihkan tubuh, menyegarkan pikiran, dan mempersiapkan jiwa untuk ibadah. Secara medis, mandi pagi meningkatkan sirkulasi darah, mengaktifkan metabolisme, melepaskan hormon endorfin, dan meningkatkan mood. Mandi pagi juga membantu tidur malam lebih berkualitas karena ritme biologis tubuh terjaga. Yang kedua, waktu asar. Saudaraku, mandi pada waktu asar tidak dilarang dan bahkan dianjurkan oleh banyak ahli kesehatan. Setelah seharian beraktivitas, mandi asar membantu menghilangkan lelah, menenangkan pikiran, dan mempersiapkan tubuh untuk ibadah. Secara medis, mandi asar melonggarkan otot, melancarkan peredaran darah, dan menurunkan stres. Tubuh menjadi lebih siap untuk maghrib, isya, dan istirahat malam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Islam tidak hanya mengajarkan ibadah, tetapi juga cara hidup yang sehat dan seimbang. Mandi bukan sekedar membersihkan badan, tetapi bagian dari menjaga amanah tubuh yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Mari kita bijak, tidak berlebihan, tidak pula meremehkan, menggabungkan tuntunan agama dan ilmu pengetahuan. Ya Allah, sehatkanlah tubuh kami, jernihkan hati kami, dan jadikan setiap ikhtiar menjaga kesehatan sebagai bentuk ibadah kepadamu. Amin, ya Rabbal Alamin. Jika video ini bermanfaat, tolong bagikan kepada keluarga dan sahabat, semoga menjadi amal jariah. Dan jangan lupa like dan subscribe agar dakwah ini terus menyebar. Semoga kita semua dijauhkan dari api neraka dan dikumpulkan kelak di surganya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.